saja diperbudak, ya ada juga yang diperbudak, ya kan? Di mana datanya kalau mereka itu diperbudak? Kalau di kejadian, kalau di bilangan 31 itu Nora tidak dijelaskan di situ, ya kan? Ya, Tetapi di ayat-ayat yang lain, ya, di surat-surat yang lain ada dijelaskan. Ya, coba tadi ya, ketika saya menyampaikan kepada Nora ya bahwa ada perempuan yang dikhususkan ya untuk Bani suku Benyamin, ya kan? Itu jelas sudah ada, tetapi Nora menolak itu, nggak mau menerima. Suku Benyamin dengan orang Midian berbeda lah, Pak. Begini loh, Pak. Contoh, terjadi peperangan di Maluku. Suku Benyamin ini siapa? Sekarang tunjukkan kalau memang suku Benyamin ini adalah orang Midian. Saya belum mengatakan bahwa suku Benyamin orang Midian. Suku Benyamin ini siapa? Setahu Sinora siapa suku Benyamin ini? Anak salah satu. Anak salah satu dari siapa? Yakub. Nama Yakub ini siapa? Ini jadi lari ke silsilah. Yang saya tanya, begini loh Pak Pen ya. Pak Pendeta, ini adalah orang Midian. Ketika Tuhan berfirman kepada Imam Eleazar dan Musa untuk mengumpulkan harta rampasan dari orang Midian, karena orang Midian ini mau dikalahkan. Nah, sekarang perempuan yang 16.000 ini yang diserahkan kepada tentara, Pak Pendeta sendiri yang ngomong. Nora mau dijadikan budak, Nora mau dijadikan istri. Saya terima Pak Pendeta. Ya udah jelas lah itu Nora, sudah pasti itu ya, di mana-mana pun itu ya, di mana-mana itu ya, artinya orang-orang yang dirampas itu ya, yang ditawan itu sudah pasti itu ada yang dijadikan istrinya, ada yang dijadikan budaknya, ya. Jadi di sini kan cuma di ayat itu tidak dijelaskan. Ya. Jadi di ayat itu tidak dijelaskan. Jadi apa salahnya? Ya, contoh si Nora ini ditawan oleh Malaysia, ya pastilah yang suka-suka mereka mau jadikan apa si Nora ini. Kan begitu. Jadi mau dijadikan budak, mau dijadikan istri. Iya. Berarti tidak ada literaturnya ya? Tidak ada ya literasinya. Di situ nggak dijelaskan karena di ayat itu kan hanya menjelaskan ketika ini sudah diambil, jadi dikumpulkan, dijadikan upeti. Ya, tetapi kalau untuk dikawinkan dan segala macam diperbudak atau segala belum dijelaskan di situ. Belum dijelaskan. Ya? Oh, jadi tadi itu jawabannya tadi itu dari mana dapatnya? Gimana? Jawaban tadi yang mau jadikan istri dengan apa? Dari mana? Kalau di bilangan tadi Nora nggak ada di situ ya, tetapi kan yang saya jelaskan tadi di hakim-hakim ya, di hakim-hakim itu kan ada di situ jelas bahwa hakim-hakim itu beda Pak. Begini loh, terjadi peperangan di Maluku, terjadi peperangan di Medan. Nah, peperangan di Maluku mengumpulkan 32.000 perempuan yang masih perawan. 16.000-nya diserahkan kepada tentara. Kenapa larikan ke Medan? Medan tidak ada hubungannya dengan Maluku. Itu berbeda, itu maksud saya. Ketika saya nanti mengatakan bahwa memang itu diserahkan kepada tentara, tetapi Nora nanti bertanya di mana ayatnya. Sedangkan di situ nggak dijelaskan. Ya kan? Tapi kenapa Pak Pendeta? Di situ hanya dijelaskan ya itu diserahkan kepada sebagian kepada tentara. Kan begitu. Ya, sekarang kenapa Pak Pendeta mengatakan mau dijadikan istri? Dari mana referensinya? Ya jadi mauin diapain kalau bukan dia dijadikan istrinya? Iya kan? Hanya dua itu Nora ya. Itu hanya dua itu Nora. Kalau bukan budak ya, kalau bukan dijadikan budaknya berarti dijadikan istrinya. Kan begitu. Nggak ada selain itu. Oh, jadi apa ya? Ini asumsi Pak Pendeta gitu ya? Asumsi. Loh iya, Pak Pendeta aja bilang katanya. Jadi diapain lah? Mau dijadikan apa? Menurut si Nora diapain kalau bukan yang dua ini? Ya. Kalau bukan yang dua ini artinya kalau bukan diperbudak atau dijadikan istri apa? Diapain? Bapak yang punya kitab ini, Bapak Pendeta. Nah, itu jawaban saya, ya. Itu jawaban saya di sana ya bahwa mereka ini salah satunya kalau tidak
untuk diperbudak, dijadikan Ya. istri. Itu aja. Ya. Kenapa? Oke. Nah, Oke. iya. Nah, Bapak maaf ini ya, sedikit bertanya. Bapak pendeta ini sekolah teologi apa enggak? Enggak, Enggak sekolah teologi ya? enggak. Setahu Bapak ada nggak kitab tafsir Bible? Ada. Ada. Namanya Iya. apa, Pak, bukunya? Kenapa Anda bertanya itu? Ya silakan cari aja tafsirnya di sana. Silakan cari aja tafsirnya di sana. Di mana? Kita cari tafsirnya. Masalahnya begini, saya kan selalu dituduh menafsirkan. Sementara Bapak sendiri yang berasumsi liar dari tadi. Oke, kita cari bagaimana penafsiran apa itu? Kejadian kita bilang 31 itu. Ya, biar enak kan? Oh, iya. Ya, silakan. Aku juga lah pakai kacamata. Ada kacamata ya. Itu di mana emosikonnya? Apanya tuh? Wallpapernya? Apanya tuh? Pak Pen ada kacamata kok saya nggak ada ya Pak Pendeta ya? Pak Pendeta ada kacamata kok saya nggak ada ya Pak Pen? Iya, cari dia apa di mana itu? Di mana? Apa namanya itu ya? Bentar ya. Stick ada nanti di situ sempurnakan, tapi ada nanti efek stiker, efek itu nanti ada di efek nanti ada. Oke, saya cari dulu ya. Pak Pendeta, saya takut Bapak Pendeta nih natap-natap saya. Waduh, si Nora ini ada-ada aja. Oh, negatif terus pikiranmu, Nora. Jangan negatif lah pikirannya. Iya. Ya kan saya bilang saya takut. Kan? Nggak salah saya ikut, nggak ada saya weh. Nggak ada weh. Nggak ada Pak Pen. Ada di situ ada. Oh, sorry sini dia. Kan ada di layar itu kan interaksi, ada aplikasi untuk membagikan live itu, ada kata ada tulisan itu sempurna, ada seperti pulpen nanti di situ. Oh, Kan ada titik 3 di bawah itu kan, titik 3 pas di samping titik 3 itu klik itu. udahlah saya pakai ini aja lah Pak Pendeta, lebih mantap kurasa bah. Ya, lanjut Pak Pen. Ya. Jadi kayak ganteng aku. Nanti dibilang pula aku LG Tungki sama Pak Pendeta ini, Pak. Ya. Saya ganti lagi Pak Pen. Nanti dibilang pula saya LG Tungki, Pak. Padahal saya masih normal kan. Oh, saya cari yang lain lah. Ya kan? Kira-kira yang mana ya? Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Pak Pen. Udahlah. Ini aja lah.
Kenapa Nora? Ini tuh yang typing di bawah katanya, Bunda Nora udah makan. Saya bilang sudah tadi. Iya, jadi itu ya, penafsiran itu sebenarnya ya, artinya sudah saya sampaikan tadi bahwa perempuan itu ya, kenapa itu dikhususkan untuk Tuhan ya, dan juga diberikan sebagian kepada tentara-tentara yang ikut berperang di sana ya. Jadi ya jelas di situ bahwa dijadikan istri-istri mereka ya, karena makanya dipilih ya yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Nah, itu dia. Dijadikan istri. Iya. Siapa yang suruh? Ya Tuhan. Mana perintahnya sama Musa? Aduh, udah jelas tadi di situ Nora, di ayat berapa itu ada. Anda mau diskusi di sini atau gimana? Lah, Anda buang waktu saya di sini. Ya kan udah dijawab ya, malah nanya lagi, udah jelas tadi di ayat 30, di ayat 17 itu dan dalam 18 itu perempuan-perempuan yang masih muda janganlah kau bunuh. 32.000. Atau kita baca semua ayat itu, itu biar jelas. Ya, oke. Oke, kita baca semua ya. 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 Lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian, kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah sejumlah orang di antaramu mempersenjatai diri untuk berperang supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Dari setiap suku di antara segala suku Israel haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. Demikianlah diserahkan dari kaum Israel 1.000 orang dari tiap-tiap suku. Jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang 1.000 orang dari tiap-tiap suku bersama-sama dengan Pinehas anak Imam Eleazar untuk berperang dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafir-nafir pemberi tanda semboyan. Ya. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak dan segenap kekayaan mereka dijarah. Dan segala kota kediaman serta segala tempat perkemahan mereka dibakar. Kemudian diambillah seluruh kejarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu. Dan dibawalah orang-orang tawan rampasan dan jarahan itu kepada Musa dan Imam Eleazar dan kepada umat Israel ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1.000 dan kepada para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan. Dan Musa berkata kepada mereka, kami biarkanlah semua perempuan hidup. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setiap terhadap Tuhan dalam hal peor sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan? Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Ya, tetapi kamu ini berkemalah 7 hari. Kita langkahin itu dulu ya. Iya. Karena lalu berkatalah Imam Eleazar kepada para prajurit yang telah pergi bertempur itu, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, ya.
Ini ada berarti di sini ada sudah Tuhan sudah ada perintah Tuhan ya kepada Musa ya. Hanya emas dan perak, tembaga, besi, timah putih dan timah hitam, segala yang tahan api haruslah kamu lakukan dari api supaya menjadi tahir, tetapi semuanya itu haruslah juga disucikan dengan air penyuci, dan segala yang tidak tahan api haruslah kamu lakukan dari air. Lagi pula harus mencuci pakaianmu pada hari yang ketujuh supaya kamu tahir, dan kemudian boleh kamu masuk ke tempat perkemahan. Ya, ini mengenai jarahan. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan. Engkau ini dan Imam Eleazar serta kepala-kepala puak umat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Ya. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni satu dari setiap 500, baik dari manusia, baik dari lembu, dan keledai dari kambing domba. Jadi di sini Nora, sudah kita temukan tadi kan bahwa ini perintah Tuhan. Ya kan? Baik itu dikatakan tadi di ayat 25 itu, ya. Lalu bentar ya. Ya. Lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Ya, jadi rampasan tadi baik itu manusia dan juga hewan itu dibagikan semua. Itu kan dijelaskan. Nah, dibagikan. Jadi apa lagi pertanyaanmu? Bukan, yang mau dijadikan istri ini di mana tertulis bahwa Tuhan memerintah kepada Musa? Yang 16.000 itu Musa, serahkanlah kepada tentara yang keluar berperang untuk dijadikan istri. Itu di mana? Berulang-ulang tadi udah dijawab di situ Nora. Ini hanya dijelaskan di sini. Maka bacakan ayat beberapa tadi, ayat 21 itu, ya kan? Lalu berkatalah Imam Eleazar kepada prajurit, ya, yang telah pergi bertempur itu, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya kan? Ya, hanya emas dan perak, tembaga dan besi, timah putih dan timah dan segala yang tahan api, ya. Kita baca ayat 25. Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa Nora. Ya. Nah, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia, ya kan? Ada manusia di situ Nora, ya. Dan hewan Nora. Ya, engkau ini dan Imam Eleazar serta kepala-kepala puak umat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu. Jelas Nora, itu perintah Tuhan. Ya. Kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Ya. Udah jelas di situ. Apa lagi kau tanyakan? Yang untuk tentara itu sebanyak 16.000 itu mau dijadikan apa perempuan itu? Udah turun aja kau lah. Kau tadi menggiring pertanyaan di situ. Udah dijawab kau, tapi katanya mau dijadikan istri. Di mana Tuhan berfirman kepada Musa untuk dijadikan istri? Berkali-kali dijelaskan sama dia. Kalau di sini Nora, ya memang itu belum ditulis bahwa itu dijadikan istri. Ya, tetapi saya sampai Kenapa Pak Pendeta yang ngomong jadikan istri sementara tidak ada tertulis? Kenapa suka kali si Nora membahas ayat ini? Kenapa? Apa tujuannya sih? Loh. Apa? Enggak, tujuanmu apa di sini? Kenapa Anda harus memastikan apakah untuk mendukung ajaran agamamu itu? Ajaran apa Pak Pendeta? Jangan marah-marah. Nanti lu dari tadi kan sudah saya jawab, ya kan? Bahkan kita sudah baca semua ayat ini bahwa Tuhanlah yang memerintahkan Musa ya untuk membagikan ya, baik itu perempuan dan juga baik itu manusia ya, dan juga hewan ya, dan juga rampasan-rampasan yang lain. Jadi apa lagi pertanyaanmu? 16.000 perempuan ini diberikan kepada tentara yang keluar berperang. Kan tadi pertama saya tanya, untuk apa Pak Pendeta? Pak Pendeta bilang mau dijadikan budak, mau dijadikan istri. Di mana Tuhan berfirman kepada Musa, yang 16.000 perempuan yang masih perawan ini berikanlah kepada tentara yang keluar berperang untuk dijadikan istri. Di mana datanya yang Bapak Pendeta bacakan tuh, ada nggak tertulis begitu?
Tidak ada dijelaskan untuk jadi Terus kenapa Pak istri Pendeta mengatakan Nora. dijadikan istri? Untuk Kenapa? dijadikan istri Nora tidak ada. Dari tadi saya sudah sampaikan di sini tidak Oke, ada tidak di ada. situ. Terus kenapa Pak Tetapi Pendeta hanya dua mengatakan? kemungkinan itu Nora, ya kan? Kalau bukan kemungkinan ini dijadikan dari mana? istri itu dijadikan budak. Jadi apalagi maumu? Kemungkinan ini dari mana Pak Pendeta dapat? Itu tafsiran saya. Ya Iya. Allah. Kok ketawa Kenapa? Pak Pendeta? Sejak Kenapa? kapan kau buat kitab tafsir, Pak? Ya. Kenapa? Tanyakan sama pendeta-pendeta lain. Tanyakan sama pendeta-pendeta lain, ya pasti sama nanti ini, ya. Pasti sama, seperti yang saya sampaikan itu pasti sama. Ya. Jadi kitab tafsir, tafsir ini Anda sendiri yang buat? Gimana? Iya, Anda yang menafsirkan sendiri. Ya, saya berhak dong. Kenapa? Ini Alkitab saya. Kenapa rupanya? Oh, jadi suka-suka hati untuk menafsirkan Bible kalian tanpa adanya ilmu. Bukan tanpa ilmu, itu kan sudah jelas di situ. Cuman Ilmu saja apa yang Bapak pakai untuk Sinora tidak mau terima karena tidak ada katanya di situ harus merujuk dijadikan istri atau budak, iya kan? Tetapi di situ hanya dua, ya, Kalau bukan dijadikan budak, dijadikan istri mereka. Nah, itu literasinya dari mana? Dari tafsiran pemikiran. Udah, si Nora ini hanya mencari kesalahan di situ, ya. Tetapi udah jelas di sini bahwa ya Tuhan tadi memerintahkan Musa ya untuk membagi ya artinya semua jarahan itu kepada prajurit yang sudah ikut berperang dan kepada orang lain. Jadi apalagi udahlah itu. Ya, 16.000 untuk apa? Kita bahas imanmu sekarang. Siap? Ya, kita bahas imanmu. Kita close statement. Oke, kita close. Kita close kan? Boleh. Oke, berarti 16.000 perempuan, 16.000 perempuan yang diserahkan kepada tentara yang keluar berperang. Tafsiran dari Pak Pendeta itu kemungkinan satu, mau dijadikan budak. Kedua, mau dijadikan istri. Jadi, Bible orang Kristen itu suka-suka mereka untuk ditafsirkan tanpa adanya ilmu, tanpa adanya kitab tafsir. Jadi suka. Oke? Betul? Iya, suka-suka saya dong. Kenapa, Pak? Ada yang maksa? Oke, silakan tanya tentang Islam. Iya, oke. Iya, saya tanyakan ya. Oke. Hadis Bukhari 2983. Hadis Bukhari 2983. Tunggu dulu. Berapa? 2983. Oke, silakan dibaca. Bentar, saya buka di sini dulu ya. Ya. Udah dapat di situ? Ya, silakan ngomong. Enggak, kalau udah dapat di situ aja kita baca lah. Soalnya saya masih mencari di sini. Ya, saya putar kamera ya. Oke. Gimana, kelihatan di sana? Oke, silahkan dibaca. Ini Bukhari 2983. Ini sahih ya? Oke. Nah, dibacakan ya. Oke. Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina atau mencuri, Jibril alaihissalam menjawab, ya, sekalipun dia berbuat dosa itu.
Ya. Pertanyaan di sini, Nora. Yang mau ditanyakan? Yang saya tanyakan di sini, berarti di ajaran Islam itu, bentar ya, saya putar kamera dulu. Ya. Yes. Asal sudah ya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak menyekutukan Tuhan, ya, berarti boleh berzina, boleh mencuri, boleh berdosa, tetap masuk surga. Gimana? Oke. Itu ayatnya loh, itu tertulis itu. Gimana? Coba jelaskan. Coba Pak Pendeta ulang sekali lagi membacanya. Iya. Gak usah putar kamera, membaca aja. Iya, oke. Dek. Berkatalah Nabi atau bersabda. Tutup rapat. Nah, silakan. Yes. Dari atas kita baca ya. Ya, nggak usah telah bercerita. Ya, nggak usah itu. Telah bercerita kepada kami Muhammad. Ya, langsung. Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW bersabda. Nabi bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri, Jibril alaihissalam menjawab, ya, sekalipun dia berbuat dosa itu. Silakan. Dari mana itu? Sebentar ya. Saya buka dulu tadi. Hadis Bukhari. Jangan panik. Saya baca dulu. Iya. Setelah bercerita kepada kami bla 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 bla, Nabi SAW bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Yes, benar. Atau tidak akan pernah masuk neraka. Yes. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina dan atau mencuri. Jibril alaihissalam menjawab, ya, sekalipun dia berbuat dosa itu. Oke, saya jawab di sini. Sebentar. Oke. Mantap. Sebentar. Sabar. Tepuk tangan. Sabar. Di sana dikatakan begini. Di dalam surat, saya bacakan sebentar. Ini lagi loading. Di dalam surat An-Nisa dengan di dalam surat, aduh, lama nyolai. Come on, oke. Saya bacakan di sini. Jangan panik, santai. Saya tidak panik, memang betul itu. Orang yang tidak menyekutukan Allah, sekali sebesar apapun dosa mereka, Allah akan mengampuni. Iya, mantap. Sebentar. Nih kan, tadi saya suruh baca tadi itu makanya karena saya punya referensinya. Oke, nih. Bleng. Ayo, come on. Nah, oke, ini. Pelaku dosa syirik kecil tidaklah kekal di neraka karena dosa tersebut tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama. Di dalam surat Al-Maidah ayat 72, Allah berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Kenapa lari di situ? Nora? Sebentar, tenang. Tenang, Pak Pendeta. Karena Tuhan saya tidak mungkin datang ke dunia menebus dosa. Silakan. Di surat Al-Maidah ayat 72 Allah mengatakan kepada siapa? Kepada orang musyrik, ya. Musyrik. Apa itu orang musyrik? Orang yang dia beragama Islam, ketika dia mati, kalau dia menyekutukan Allah, apa dikatakan Allah? Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zolim itu seorang penolong pun. Di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Di dalam surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Ini maksudnya apa? Betul yang dikatakan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah. Semua dosa yang kau perbuat, sebesar apapun dosa itu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Terus dosa apa ya Allah yang tidak engkau ampuni? Dosa menyekutukan Allah. Dosa menyekutukan Allah. Makanya surat Al-Ikhlas dikatakan apa? Surat Al-Ikhlas mengatakan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Siapa yang membuat Allah itu jadi beranak? Hanyalah umat Kristen
Yesus mengatakan sembahlah kepada Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Yesus mengatakan aku hanyalah utusan. Yesus mengatakan aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku suara yang tidak bisa kau dengar, rupa tidak bisa kau Jangan lihat. ke situ dulu Nora, selesaikan ini dulu Nora, selesaikan ini dulu. Ya, ini di sini dijelaskan Nora ya bahwa ya saya jawab ya pertanyaan umat Anda. yang tidak menyekutukan Allah dengan Yang sesuatu tidak apapun dia pasti menyekutukan masuk Allah, surga yang atau tidak tidak pernah masuk neraka menyekutukan ya, Allah, walaupun itu sekalipun surga. dia berzina ya, sekalipun dia dosa, mencuri, buat Anissa. sekalipun dia berbuat dosa. Makanya diam dulu Pak Pendeta. Iya kan? Diam. Jangan kemana-mana dulu, jangan kemana-mana dulu. Ayat 48. Iya kan? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tidak pernah akan mengampuni dosa syirik. Dan dia mengampuni segala dosa selain dosa syirik. Karena Allah menurut hukum Taurat pertama, maka dia perintahkan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Datang Bani Kristen membuat manusia ini menjadi Tuhan. Terus apa katanya Tuhan? Kau jangan apa? Kenapa orang pesundil katanya Tuhan Yesus, sesungguhnya pemungut bea cukai dan wanita-wanita pesundil akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Apakah perempuan pesundal akan masuk kerajaan surga? Pasti kalian mengatakan karena dia sudah bertobat. Berarti di situ Nora, ya kan? Asal sudah asal tidak menyekutukan, ya kan? Asal tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, berarti boleh mencuri. Ya kan? Kalau dia ya, meminta ampun boleh kepada berzina. Allah, Ya. Maha penerima tobat. Boleh berdosa, tetap masuk surga gitu. Dengar, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Apa itu syirik, Nora? Menyekutukan Allah. Makanya hukum Taurat yang pertama Ini itu apa? Nora dijelaskan di sini Nora. Coba baca itu ya. Jibril berkata kepadamu, siapa yang meninggal dunia? Iya ya. Tidak menyekutukan. Siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan Allah, sesuatu dia masuk apapun, surga. maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina dan atau mencuri, ya. Jibril alaihissalam menjawab, ya sekalipun dia berbuat dosa, berarti boleh dong berbuat dosa, yang penting tidak menyekutukan Tuhan. Ketika kamu Iya kan? Allah sesungguhnya Maha Penerima. Nggak ada di sini bertobat, nggak ada di sini, nggak ada di sini katakan bertobat, nggak ada. Dosa yang tidak akan Bacakan itu, nggak ada di situ di apa? Dikatakan bertobat, nggak ada. Bacakan mana kata-kata bertobat di situ mana? Tunjukkan mana? Sekarang begini. Sekarang begini. Dosa yang tidak diampuni Tunjukin oleh dulu Allah. mana kata-kata bertobat di sini. Dikatakan di situ apa? Dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu dosa apa yang dikatakan di malaikat Jibril di situ? Di dalam Ada di sini. Bukhari. Ada di sini. Mana? Ada di sini. Mana? Ada di hadis Bukhari 2983 ini. Apa yang tidak? Ada di sini apa kata-kata bertobat. Allah. Ada. Apa yang tidak diampuni? Enggak ada dijelaskan di sini, Nora. Sekarang tunjukkan sama saya perempuan pesundal makanya. masuk kerajaan surga. Ya. Perempuan pesundal Ya. itu kenapa duluan masuk kerajaan surga? Yang saya bacakan itu ya di surat Maryam 71 ya di sana ditetapkan untuk mendatangi neraka, bukan masuk surga ditetapkan. Kita baca itu. Nah, duluan masuk surga apa pendeta? Kenapa? Gimana? Kenapa perempuan pesundal duluan masuk surga? Ya karena itu kan udah bertobat. Di mana tertulis bertobat? Itu udah bertobat itu, makanya mereka ada mendahului orang-orang apa masuk surga itu ya. Di sana dijelaskan sudah bertobat. Kalau di sini nggak ada dijelaskan, Nora. Mana kata-kata bertobat di sini mana? Mana kata-kata bertobat di sini, Nora? Mana? Tunjukkan mana? Mana kata-kata bertobat di sini? Nggak ada kata-kata bertobat di sini. Dijelaskan di sini, Nora. Ya, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina atau mencuri, Jibril alaihissalam menjawab, ya sekalipun dia berbuat dosa. Pak Pendeta, merocos saja terus. Jangan malu. Dengarkan saya ngomong. Di dalam surat An-Nisa 48, jawabannya. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa. Di mana di sini? Di mana di hadis Bukhari ini ada kata-kata bertobat? Mana? Tunjukkan mana. Sekarang saya tanya, hadis itu apa?
Hadis itu Hah? apa? Hadis itu apa? Ya hadis lah. Hah. Ya. Hadis itu Hah. apa, Pak Pendeta? Hah. Apakah hadis itu Al-Quran? Ini kan ucapan dari Muhammad kan? Lah, sekarang saya tanya, apakah hadis Iya. itu Al-Quran? Apakah Muhammad bisa dipercaya semua kata-katanya? Enggak. Sekarang saya tanya. Enggak, pertanyaan saya. Ngotot. Pertanyaan saya, ucapan Nabi Muhammad itu bisa dipercaya atau tidak, Nora? Kau kan ngotot bahwa di dalam hadis tadi itu tidak ada penjabarannya orang dia tuh bertobat. Nah, pertanyaan saya. Ya memang tidak ada di sini. Kamu tahu nggak hadis itu apa? Hah? Hadis itu apa? Ya hadis ini kan ucapan dari Muhammad kan? Nah, dia mengucapkan itu berasal dari mana referensi? Ya kan Jibril yang Bapak yang berbicara sama dia di sini kan? Referensi hadis yang diceritakan di sini. Di sini kan? Mana? Ya, di sini Nabi Muhammad, bertanya kepada Jibril. Iya kan? Bertanya. Saya tanya. Coba baca itu. Kamu tahu? Saya tahu. Coba baca itu. Referensi hadis yang diceritakan oleh Bukhari ini itu dari mana referensinya? Ya itu urusanmu lah, itu kan kitabmu. Kayak gini ya. Jangan tanyakan sama saya. Pertanyaan saya sekarang, Nora, ya kan? Pertanyaan saya sekarang, Nora, di mana di hadis Bukhari 2983 ini, ya, ada kata-kata bertobat, ya. Kalau ada kata-kata bertobat di sini, saya terima ayat ini. Tetapi cuman di sini nggak ada kata-kata bertobat. Yang dijelaskan di sini, ya, siapa yang meninggal. Sebentar, dengar Pak Pendeta. Tadi kan waktu kita bicarakan bilangan 31, kau tidak bisa menunjukkan kitab tafsir sama saya sehingga kau berasumsi liar, menafsirkan sendiri bahwa bukan berasumsi, ini udah tertulis kok, tertulis. Bacakan sekali lagi, kita tunjukkan datanya. Jangan tuduh saya berasumsi, Nora. Jangan tuduh saya berasumsi. Saya balik kamera dulu kok. Saya dituduh berasumsi kok. Ini data, ini Nora. Saya terima hadis itu. Saya tidak mengatakan hadis itu salah. Ini Sohi, ini Nora. Sohi. Sohi, saya tidak mengatakan itu bukan Sohi. Saya bertanya referensi hadis itu dari mana? Referensi apa? Jelaskanlah referensinya. Itu menjabarkan dari mana? Harus ada referensinya dong. Al-Quran dengan hadis itu berkaitan. Ya tunjukkan mana referensinya. Loh, kaulah yang tadi menunjukkan data ini sama saya. Kau yang membuka hadis. Yang saya tanyakan, benarkah hadis ini atau tidak? Itu sahih sekali. Kalau umatnya baginda, diam dulu. Umatnya baginda Rasulullah, ya, kalau dia mati dalam keadaan tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, sekalipun apapun dosa yang dia buat, Allah itu sesungguhnya Maha Penerima Ampun. Kita baca sekali lagi ya. Katakan di situ tidak ada kata tobat, makanya saya bilang referensi hadis itu. Kalau kau tidak terima jawaban saya dari, coba kita cari di sini apa ada kata tobat ya. Coba Nora ya. Sekarang begini. Coba kita baca dulu. Apakah ada kata-kata tobat di sini atau tidak? Anisa ayat 48 saya sudah jelaskan. Apa dikatakan di situ? Ya. Dan di sini nggak ada kata tobat di sini, Menora. Nah, oke. Sekarang referensi hadis Bukhari yang nomor itu dari mana kau dapat? Ya referensinya dari mana? Sehingga ya ini tertulis di sini kok. Apa referensinya lagi? Dari mana referensinya? Ini. Apa nggak bisa dipercaya ini? Bisa dipercaya enggak? Saya tidak mengatakan itu tidak sahih. Itu sahih 1000%. Itu kan? Iya kan? Berarti kita baca. Berarti karena ini bisa dipercaya, Bunda Nora. Kalau Nora cantik, dengarkan dulu, jangan emosi dulu, Nora. Makanya kau dengar dulu, Pak Pendeta. Pak Pendetaku, silakan. Nepo-nepo di gereja, dengar. Sekarang saya tanya, yang dikatakan malaikat Jibril itu dosa yang tidak diampuni adalah dosa syirik, betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Di mana itu? Di mana? Loh, kamu baca lagi. Bukan itu yang kita bahas di sini, Nora. Hadis Bukhari ini mengatakan ya, sekalipun berbuat dosa, ya. Di sini ya, sekalipun berbuat dosa, ya tetap masuk surga.
malaikat Jibril yang tidak akan masuk neraka, yang masuk surga itu orang yang bagaimana? Coba baca dulu. Apa dikatakan? Untuk umatnya baginda Rasulullah. Apa dikatakan? Kita baca ya. Yang tidak menyekutukan. Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dengarkan dulu. Jangan kejang-kejang. Tidak menyekutukan Allah itu disebut tahan napas. Tidak menyekutukan Allah itu disebut syirik. Oke ya. Nah, kita baca sekali lagi Nora. Di dalam surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Apakah itu dosa syirik ya Allah? Dosa yang menyekutukan Allah. Sama seperti yang kau baca. Allah akan memasukkan umatnya baginda Rasulullah ketika dia mati dalam keadaan tidak menyekutukan. Apa katanya lagi di dalam surat An-Nisa ayat 48? Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Selain dari syirik sebesar apapun dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, kalau kau tidak terima karena tidak ada kata tobat di situ, pertanyaan saya, referensi hadis itu kau ambil dari mana? Referensinya Nora ini dari pertanyaan mana? Saya, benarkah hadis ini atau tidak? Di luar Al-Quran atau hadis? Di luar Al-Quran atau hadis? Referensi ini apa maksudnya? Referensi itu apa? Ini saya bilang Pak Pen, kamu punya Bible saja. Pertanyaan saya sekarang, apakah bisa dipercaya? Bisa dipercaya hadis Bukhari 2983 ini atau tidak? Ya, dengarkan saya. Ini maksud saya Pak Pen. Bible kamu saja tadi kau tafsirkan dengan pemikiran kau sendiri, dengan suka-sukamu. Ini bukan saya tafsir ya. Saya belum menafsirkan ini. Diam dulu. Nah, saya dari tadi tidak ada menafsirkan sesuka hati saya. Saya buka di dalam surat An-Nisa ayat 48 dengan di sini dikatakan di dalam Al-Maidah ayat 72. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Selain dari syirik, Allah akan mengampuni. Kau tidak terima, kau bilang harus Tuhan mengampuni itu seperti apa dia mengampuni itu? Jangan dulu lari. Apakah kalau orang itu sudah minta ampun atau tanpa? Jangan dulu lari, karena Yesus kau bentar dulu. Pertanyaan saya begini, ya. Tuhan mengampuni itu, Nora. Enggak, begini. Tuhan mengampuni apakah kalau orang sudah bertobat, orang mengakui dosanya dan bertobat, apa di situ diampuni atau gimana? Kenapa lari ke pengampunan? Ayo kita bahas soal hadis ini. Ayo. Oke, kita bahas ya. Oke, jelaskan ayat ini. Nah, jelaskan ayat ini. Ayat ini ya. Oke. Di sini Nora. Ingat ya, kalimat terakhir di sini Nora. Kalimat terakhir di sini ya. Sekalipun dia berbuat dosa. Coba jelaskan dosa apa di sini Nora? Dosa apa di sini Nora? Ya. Pak Pendeta, ya, jelaskan ini ya. Kalimat terakhir di sini ya, kalimat terakhir di hadis Bukhari 2983 ini ya sekalipun dia berbuat dosa, ya dosa apa aja ini Nora? Dosa coba jelaskan dulu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, sekarang saya tanya, Anda kan tidak terima. Anda tidak terima, harus ada kata tobat. Oke, sekarang saya tanya ini, yang saya tanya dulu. Memang di sini nggak ada kata-kata tobat, di sini nggak ada. Saya terima Pak Pendeta, saya ikuti jalan kau. Sekarang duluan Al-Quran atau hadis? Hadis. Lah inilah ya kan? Inilah. Ya, coba dulu saudara semua yang di bawah. Berarti hadis ini apa bedanya? Nora, coba jelaskan dulu. Nora, coba jelaskan ya apa bedanya Quran hadis. Jelaskan dulu Nora. Enggak, jelaskan dulu apa bedanya Quran dan hadis. Pak Pendeta, waktu kau menjawab duluan. Enggak, jelaskan dulu dong. Allahu Akbar ya Allah ya. Jelaskan dulu apa bedanya. Enggak sampai ilmumu. Enggak sampai ilmu, Pak. Wah, enggak sampai. Berarti benar ayat ini ya. Ini benar ayat ini ya. Benar hadis ini ya. Yang menilai itu netizen, Pak. Bapak mengatakan saya tanya duluan Al-Quran atau hadis. Bapak mengatakan duluan hadis. Iya Nora, iya. Aduh, ada di kalimat terakhir itu Nora, ya dia berkata di sana sekalipun dia berbuat dosa, ya kan?
Tadi kau bertanya bagaimana cara Allah mengampuni. Sementara Yesus kamu aja tidak bisa mengampuni dosa. Dia mengampuni dong, ada ayatnya. Gimana? Dia aja berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Enggak, sebelum itu ada dia mengampuni. Di mana dia mengampuni, Pak? Dosa ada. Di mana? Di mana? Kalau ada nanti gimana? Di mana? Ya tunjukkan sama saya. Oke. Ya, Anda lari kemana-mana, nggak bisa jauh kan? Tadi kau lari kan ke pengampunan, Pak Pendeta. Iya, bentar. Iya, sabar. Kalau Yesus mengampuni dosa, ya ada. Di mana? Di mana? Oke, bentar dulu. Oke. Di dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan 38. Ya, silakan dibaca. Ya. Oke. Seseorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pulang berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ya. Ayat 39. Ya. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamah ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu kata Yesus kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada. Aduh. Ya katakanlah guru, ya kan? Ya. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapa yang di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit pun juga ia berbuat kasih. Ya. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Iya, ayat 48 Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Yesus mengampuni dosa. Puji Tuhan. Yang mengatakan dosamu telah diampuni siapa? Yesus. Diampuni atau kuampuni? Dosamu telah diampuni. Oke, saya tunjukkan datanya di mana Yesus mengatakan bahwa di dunia ini berkuasa untuk mengampuni dosa. Mau? Tunggu dulu. Ini dosamu lalu berkata. Anda mau sekarang saya tunjukkan datanya di mana kata-kata Yesus ya, di dunia ini ya anak manusia ya berhak untuk mengampuni dosa. Dosamu telah diampuni, apa ku ampuni? Yesus sendiri yang mengatakan dosamu telah diampuni. Diampuni ya kan? Siapa? Dia yang mengampuni. Kenapa rupanya? Siapa? Yang mengampuni siapa? Yesus. Harusnya Yesus yang ngomong, tapi dia bilang diampuni. Ini aja kau masalahkan. Sudah ada ayatnya nggak mau terima. Oke, saya tunjukkan ayat lain.
Oh, Saya buat Anda satu masih belum puas analogi. ayat ini? Sebentar, saya buat satu contoh analogi ya. Saya buat satu contoh analogi. Anak Pak Depi berbuat salah kepada Pak Depi. Dia mengadu sama istri Pak Depi, ibunya. Mama, tadi aku berbuat salah sama ayah. Terus datang istri Pak Depi. Sudahlah, janganlah kau marah lagi sama anakmu. Maafkanlah dia. Ya udah, kesalahan dia sudah kumaafkan, kata Pak Depi. Datang istrinya, ya sudah nak, kesalahanmu sudah dimaafkan. Apakah ketika Pak Depi memaafkan kesalahan anak, tapi ibunya yang ngomong, apakah ibunya mengatakan kesalahanmu sudah kumaafkan? Sementara Pak Depi yang memaafkan. Dimaafkan apa kumaafkan? Apa? Pak, kata diampuni dengan kuampuni, apakah itu sama, Pak? Sama lah. Makanan Apa? ini telah dimakan. Makanan ini sudah kumakan. Thank you Bang Harefa. Makanan ini telah dimakan. Makanan ini telah kumakan. Pertanyaannya, dimakan dengan kumakan sama tidak? Bentar dulu. Oke. Pertanyaan Anda tadi, ya, di mana Yesus mengampuni dosa, ya kan? Ya. Oke, kita baca. Bentar dulu, ya kan? Ya udah saya diam. Kata Yesus, ya, di Markus 2 ayat 10, ya, Lukas 5 ayat 24. Coba kita baca ya, Lukas 5 24. Markus 2 atau berapa nih? Sama aja itu, bentar dulu ya. Markus 2, oke. Markus 2 dulu, silakan. Di mana? Nomor berapa? Markus 2 ayat 10. Ayat 5 enggak? Hai anakku, dosamu telah diampuni. Atau yang 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah itu ia kan? kepada orang lumpuh. Kepadamu kukatakan, Itu. bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke Itu rumahmu. ayat 5 dan ayat 10 itu sudah jelas-jelas bahwa Yesus yang mengampuni dosa, Nora. Di mana? Hai anakku, dosamu telah diampuni. Enggak ada dia bilang kuampuni. Di mana sih itu kuampuni? Diampuni kok. Ayat 10 itu? Oke, kita 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Iya. Nah, dosa siapa Anak yang dia manusia telah siapa? ampuni? Iya, dosa siapa yang diampuni? Dosa siapa? Ya, dosa perempuan itu tadi. Tapi di situ diampuni, bukan kuampuni. Yesus sendiri yang mengatakan, ya, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia siapa? Yesus. Ya, Yesus anak manusia. Berkuasa mengampuni dosa. Iya, dosa siapa yang diampuni Yesus? Ya, dosa manusia semua diampuninya. Tapi kan dikatakan kepada anak ini, hai anakku, dosamu telah diampuni, bukan kuampuni. Diampuni. Diampuni. Lalu apa masalahnya di situ? Diampuni dengan kuampuni sama enggak? Dia yang mengampuni di situ. Saya bertanya, kuampuni dengan diampuni sama enggak? Sama. Di mana konteksnya sama? Ya sama. Itu Yesus kan yang berkata kan, dosamu sudah Depi mengatakan, diampuni. Iya kan? Aku kumakan roti di situ ini. aja ada sudah salah. Dimakan roti ini. Ini sama enggak? Ngerti bahasa Indonesia kan? Roti ini Ngerti bahasa Indonesia kan? Dengar, Depi, Pak Depi. Roti ini dimakan, berarti ada seseorang yang memakan. Roti ini kumakan, berarti saya yang memakan. Jangan samakan di situ, Nora. Jangan samakan di situ. Ya, jelas-jelas di sini ya. Kita baca ayat ini ya. Oke ya. Nah, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakala saya tunjukkan data. Lari lagi. Nggak kuat mendengarkan ini kan? Nggak kuat kan? Nah, Yesus mengampuni dosa kan? Oke, saya tunjukkan. Kuampuni dan diampuni memiliki makna yang berbeda. Ini jawabannya. Kita baca ayat ini, Nora. Nora. Oleh seseorang. Sedangkan diampuni
menunjukkan objek yang mendapatkan pengampunan. Di mana katanya Pak Pendeta ini dibilang sama Pak Pendeta ini suka kali nipu-nipu lah. Nggak boleh kayak gitu, Pak. Kita baca ayat ini, Nora, biar jelas samamu, Nora, ya. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Dengarkan, ya. Di situ ya ada duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya. Ini baru dalam hati ini, berarti Yesus sudah tahu, ya. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, ini luar biasanya Yesus itu, dia mengetahui apa yang ada dalam hati pikiran manusia. Ya, inilah Yesus Tuhan. Ya. Hatinya sampai bisa yang menulis, ya. Dengarkan dulu. Ya, dengarkan dulu, Nora. Ya. Saya baca juga. Di mana? Yesus berkata, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Ya, di mana? Manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Ya, ayat 10 itu dijelaskan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Dosa siapa dia? Yesusku luar biasa. Tidak ada nabi seperti Yesus yang mengampuni dosa. Oh, dia nabi, bukan Tuhan. Iya. Dosa siapa yang Yesus adalah nabi, iya. Yesus adalah imam, iya. Yesus adalah Tuhan. Semua dosa manusia yang percaya kepadanya akan diampuni. Dia mengatakan diampuni, bukan ku ampuni. Semua dosa manusia diampuni oleh Dia, oleh Yesus. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Yesus berkuasa membangkitkan semua manusia pada akhir zaman. Itu kata Yesus. Iya, kenapa? Anda kejang-kejang mendengarkan ini. Di mana dia mengampuni dosa? Yang ada dosanya telah diampuni, bukan ku ampuni. Kata Yesus, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya, dosa siapa yang diampuninya? Apa kurang itu? Oke, saya putar kamera biar jelas sama netizen ini. Dosa siapa diampuninya? Kita baca ini ya. Pengakuan Yesus. Ya. Nanti sedikit lagi saya turun ya Pak Pendeta ya, sudah jam 10:30. Oh, lari. Lagi. Ya. Pak Pendeta lari nggak kuat kan? Nggak kuat. Memang kalau saya masih nggak kuat. Si Nandar udah lari kemarin itu. Nggak tahan dia di sini. Mau saya ladenin orang botol. Ini kata Yesus, ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Hore! Luar biasa Yesus mengampuni dosa. Dosa siapa? Iya, dosa perempuan itu dan dosa kami dong. Iya, dosa kami orang percaya. Kami ini kan sudah diampuni dosanya. Kami ini kan sudah diampuni dosanya semua. Ya, makanya kami ini bisa menjaga mulut untuk tidak menghujat orang lain kan, mencaci maki orang lain karena kami sudah diampuni dosanya. Oke, Pak Pendeta. Ya, termasuk dosa si Nora kalau Nora percaya. Iya kan? Nah itu. Dosa saya diampuni oleh Tuhannya Yesus. Enggak. Tadi kan kita baca tadi di Bukhari 2983 kan. Kalian itu kan sudah bebas. Yang penting kan tidak menyekutukan Allah, sudah bebas kalian, enggak apa-apa. Iya kan? Tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri kata Yesus. Masa Tuhan tidak bisa berbuat? Gimana Pak Pendeta? Pak Pendeta, oke, saya mau finish karena saya mau ke room penginjilan yang lain ya. Saya adalah seorang ibu gembira. Kalau mau belajar di sini lagi ya, kalau mau belajar ya. Coba Pak Pendeta tolong ya, bedakan arti diampuni dengan kuampuni. Itu makna yang sangat berbeda. Oke. Dan kedua Pak Pendeta jangan asumsi ya, jangan tafsir. Oh, bukan asumsi, itu tadi tertulis di situ. Bukan, di bilangan 31 kan katanya sudah selesai dong. Ya, kalau mau belajar firman Tuhan di sini lagi Nora ya. Kalau mau menanyakan besok di mana ayat Yesus mengatakan dia Tuhan, di sini tanyakan ya. Oke, mantap. Oke, fallback saya Pak Pendeta. Ya, oke.
Thank you ya Pak Kabarnya Pendeta ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata ya. baik. Oke, semoga selalu sehat. Yuk, selamat Ya, malam. amin. Ya, selamat malam.